Sunscreen nomor satu. Sunscreen nomor satu, jangan coba skincare yang lagi hype. Karena belum tentu itu cocok untuk kulit kamu. Banyak yang bilang retinol untuk anti-aging itu bagus. Nggak semua orang bisa pakai retinol. Jadi kalian harus pemilihan untuk skincare-nya itu perlu hati-hati, perlu konsultasi lebih lanjut dengan dokter. Jangan asal percaya review-review. Ya. Oke, selamat pagi nih Dokter Lady. Iya, pagi. Terima kasih udah mau menyempatkan waktu untuk kita wawancara sedikit. Jadi sebenarnya sih saya tertarik ya untuk mengupas sedikit tentang tren skincare sama perawatan kulit gitu ya. Kan udah menjamur tuh ya di mana-mana, apalagi di Jakarta dan sekitarnya. Di usia berapa sih sebaiknya seseorang itu mulai perawatan wajah? Oke, kalau perawatan wajah ya, mungkin kita bahas mungkin yang skincare dulu. Kapan pertama sekali kita boleh pakai skincare? Itu tergantung skincare-nya apa. Jadi kalau misalnya, kan sekarang bayi-bayi pun sudah pakai skincare tuh. Ada yang lotion, yang segala macam, sunscreen, juga ada bayi-bayi yang parents-nya itu udah kasih skincare. Itu boleh nggak? Nah, itu tergantung jenis kulitnya, tergantung permasalahan kulitnya. Biasanya kalau bayi itu dia kan kulitnya masih normal dan dia lebih gampang alergi. Jadi tidak disarankan untuk menggunakan skincare. Tapi kalau misalnya kulitnya terlalu kering itu boleh. Yang lotion yang kayak gitu masih boleh untuk bayi. Nah, usia ideal biasanya kita pakai itu di usia 12 sampai 13, masa pubertas. Jadi si pasien ini sudah merasakan perubahan pada kulitnya, itu kita berikan skincare. Tapi skincare-nya itu tetap harus dikonsultasikan, tidak boleh sembarangan skincare. Basic skincare seperti sunscreen, facial wash, yang seperti itu, moisturizer, itu boleh. Tapi untuk krim malam, racikan, dan yang lain yang banyak beredar sekarang, itu perlu diwaspadai, atau mungkin bukan diwaspadai, harus konsul terlebih dahulu dengan dokter. Lah ya. Ya. Berarti itu lebih sifatnya untuk menjaga skin barrier atau gimana tuh? Kan usia remaja kan istilahnya kulitnya masih bagus. Masih oke, terus tidak terlalu banyak masalah. Mungkin memang ada ya kulit-kulit yang bermasalah di usia remaja, tapi mungkin dari sisi jumlah nggak terlalu ya dibandingin dengan yang normal gitu ya. Nah itu gimana? Jadi kalau biasanya kalau masa pubertas itu permasalahannya pasti akne. Pasti akne karena hormonal. Kalau untuk kulit yang kering atau yang flek itu jarang kita temui untuk pasien-pasien yang usianya muda. Nah jadi ya tergantung, pasti anak-anak di usia pubertas itu masalahnya jerawat. Kalau jerawat pasti memang harus pakai skincare. Untuk meredam kelenjar minyaknya, untuk mematikan si jerawatnya. Berarti memang saran dari Dokter Lady supaya kita tetap perawatan kulit supaya terhidrasi. Oh sorry ya, karena saya juga bukan dokter, bukan ahli medis, jadi agak belibet ngomongnya. Terhidrasi ya. Nah itu tetap menggunakan resep dari dokter ya sebaiknya ya, daripada menggunakan skincare yang dijual bebas gitu kan. Kalau dijual bebas, yang Bepom, yang drugstorean yang Bepom itu masih aman. Tapi balik lagi, kadang kan kita ngerasa ini jerawatan, terus pakai yang buat jerawat. Ternyata itu purging. Purging itu beda. Itu karena kulitnya kering, jadinya timbul seperti jerawat. Nah, jadi jangan mendiagnosa sendiri gitu. Nah, lebih baiknya itu konsul dulu, disarankan yang mana oleh dokternya, baru digunakan. Oke. Kenapa sih ada dampak negatif atau dampak positif bagi kita nih yang terlambat melakukan perawatan kulit? Kalau dampaknya ya kayak contohnya pakai sunscreen. Sunscreen itu wajib karena dia bisa memproteksi kulit kita dari sinar matahari yang bisa menyebabkan yang pertama tuh flek hitam, keriput, agingnya itu lebih. Dengan dia yang rutin perawatan dan dia menggunakan sunscreen itu terlihat lebih muda. Tapi mungkin ada beberapa orang yang berpikir
zaman dulu juga nggak pakai sunscreen kok, itu. aman-aman aja gitu. Nah sekarang itu kan terbandingnya dengan orang yang menggunakan sunscreen, dengan orang yang perawatan, orang yang tidak perawatan, jadi kebanding banget nih. Oke, terus gimana cara dokter mungkin punya strategi ya untuk menjelaskan kepada pasien tentang bagaimana kondisi kulit mereka dan cara memberitahu mereka, menginformasikan mereka produk skincare yang tepat nih buat kondisi kulit mereka. Ya, kebanyakan saya ketemu pasien, memang dia datang ke dokter, dia sudah self-diagnose. Dia sudah, saya sudah pakai ini, pakai retinol, banyak kan sekarang lagi pakai retinol yang segala macam. Padahal kondisi kulitnya tidak seperti itu. Dan itu challenging banget ya untuk memberitahu, memberikan edukasi yang bagus, yang benar terhadap mereka, itu memang challenging banget. Tapi kalau biasanya saya praktek, saya melihatkan ini jenis-jenis kulit. Saya beritahu ini lapisan kulit ini, saya lebih menjelaskan kulit pada intinya. Dan menjelaskan semua produk atau treatment yang biasanya cocok untuk ini, cocok untuk itu, dan segala macam gitu. Jadinya yang saya bisa memberikan edukasi itu. Kepercayaan di pasiennya itu tergantung masing-masing, apakah dia percaya atau tidak. Pernah nggak sih dok, ada pasien yang datang nih, terus kondisi kulitnya itu udah ya rusak, mungkin karena dia coba-coba produk ini, produk itu gitu kan, atau mungkin termakan iklan gitu kan. Sekarang kan banyak di medsos kan yang berseliweran tuh produk-produk skincare yang katanya sudah BPOM atau aman sama segala jenis kulit, tapi ternyata kan tidak semua ya bisa teraplikasikan sempurna gitu. Nah itu pernah nggak kedatangan pasien seperti itu? Pernah. Malahan mungkin ada beberapa yang katanya konsul dengan dokter. Kan sekarang itu banyak ya yang ada kasus yang ngaku-ngaku jadi dokter, terus melakukan treatment segala macam, terus kemudian menjual skincare yang kayak gitu, yang sudah diproses juga ternyata skincare-nya tidak aman. Itu banyak. Jadi kalau kondisi wajahnya sudah rusak, skin barriernya sudah rusak, atau jerawatnya sudah penuh banget, itu ya kita bisanya melakukan treatment itu secara perlahan, nggak ada yang instan. Jadi pasti kita sembuhkan ada waktunya. Gitu. Biasanya berapa lama tuh minimal waktunya itu untuk bisa kondisinya paling tidak membaik gitu? Membaik. Nah kalau misalnya akne itu pengobatan akne dikatakan berhasil itu minimal 3 bulan. 3 bulan ya. Dengan kita pakai produk untuk aknenya, minum obat, habitnya dirubah. Untuk akne itu kita harus ngurangin susu, ngurangin protein yang seperti itu. Kalau saat anak tumbuh kembang susah. Saat anak usia pubertas, kalau kita suruh kurangin daging, kurangin susu, kan itu nanti dia jadi tumbuh kembangnya yang bermasalah gitu. Berdampak ke sana. Iya. Jadi harus dirubah dulu habitnya. Itu biasanya kalau bagus ya, maksudnya habitnya bagus, penggunaan skincare-nya benar, treatment-nya benar, di sebulan itu mungkin agak mereda. Ada terlihat perubahan, progresnya. Tapi dikatakan kalau untuk akne dikatakan itu berhasil, itu biasanya 2 bulan 3 bulan. Kalau untuk flek atau yang kulitnya tipis itu tuh ya sebulan 2 bulan itu terlihat. Terlihat membaik, belum normal, terlihat membaik pasti. Itu kan barusan kita bicara untuk yang pasien muda ya. Nah sekarang coba saya pengen tahu nih, misalnya yang seusia saya yang udah mulai ada melasma gitu kan. Kan melasma itu agak susah ya untuk dihilangkan. Nah dari sisi medis sendiri ada cara yang istilahnya shortcutnya nggak sih supaya bisa cepet gitu melasma? Nah itu susah. Memang saya sekarang di klinik estetik anti-aging. Saya kerja di klinik estetik anti-aging. Memang kebanyakan pasien saya itu usia 35 tahun ke atas. Nah yang orang-orangnya itu sudah berobat kemana-mana untuk mengatasi si fleknya ini. Itu nggak ada waktu yang instan. Dan kebiasaan teman-teman ini yang sudah perawatan sebulan membaik, udah skip perawatan, dikurangin frekuensi perawatannya.
Sebenarnya itu nggak bisa, harus dijalani dulu, ikuti programnya dulu yang dianjurkan oleh dokter, itu pasti membaik. Tapi biasanya karena terlalu lama, teman-teman jadi yang males ya, jadi yang udahlah gitu, udah pasrah aja gitu. Karena ada obat minumnya, ada obat topikalnya, treatmentnya pun harus ada gitu. Oh, untuk melasma ada obat minumnya juga Ada, ya? ada obat Oh, minumnya tidak hanya juga. di luar aja ya? Enggak. Itu yang kayak kolagen gitu, bukan sih? Yang obat minum. Obat minumnya itu memang ada resepan dokter, itu ada beberapa vitamin, kemudian untuk meredam si fleknya itu. Jadi nggak numbuh baru. Saya ada temen ya, beberapa kali dia mencoba untuk menghilangkan melasma itu dengan cara peeling. Nah itu sebenarnya gimana sih dok? Kalau peeling itu kan ngangkat sel kulit mati. Kalau dikerjakannya dengan kedalaman yang benar, berapa banyaknya itu masih aman. Dan jangan terlalu sering. Namanya sel kulit mati itu paling cepat pergantiannya 28 hari. Sebulan lah ya kurang Ya, lebih sebulan. ya. Nah, kita bertambahnya usia biasanya itu lebih panjang. Oh, Lebih panjang, gitu ya? dia lama regenerasi kulitnya. Anak-anak bisa di 20 sampai 28 hari itu udah ganti kulit. Kalau kita udah tua, udah dewasa, itu lebih panjang biasanya. Jadi disarankannya memang sekali sebulan atau sebaiknya 1,5 bulan sekali, 1,5 bulan yang kayak gitu. Itu memang ada perawatan untuk melasma, memang ada disarankan untuk peeling, tapi tidak bisa dengan peeling saja. Karena yang diangkat di peeling itu kan sel kulit mati. Sedangkan melasma itu kan bagian dalam. Bagian dalamnya yang mecah si fleknya gimana? Itu Harus dari ada obat, Oh, I harus see. ada krimnya lagi, atau mungkin ada tambahan treatment seperti suntik flek atau laser yang kayak gitu. Selang-seling gitu ya, antara misalnya hari ini peeling atau besoknya mungkin laser yang khusus melasma berarti ya? Melasma, iya. Atau bisa dikombinasi Dalam satu waktu? dalam satu waktu. Oh, Jadi boleh kita itu begitu laser ya? dulu atau kita suntik dulu, habis itu kita ada peeling. Boleh. Oh, suntik melasma itu di tempat yang ada melasmanya gitu apa gimana? Jadi banyak ada beberapa suntik melasma khusus untuk melasmanya aja, ada kandungannya untuk melasma dan untuk melembabkan. Jadi kalau kulit kita skin barriernya bagus, lebih moist yang seperti itu bisa membantu menyamarkan si I fleknya. see, okay. Nah jadinya ada beberapa yang di fleknya aja, ada beberapa di seluruh wajah. Nah tuh dengerin tuh, apalagi buat Jadi mak-mak banyak ya, banget. jangan ngasal gitu ya. Iya, jangan ngasal. Ada beberapa yang menggunakan skincare yang dijual tuh, ada yang kena kasus itu makin gelap, makin makin banyak. banyak, Nah ya. itu tuh susah. Oh penanganannya. Itu harus gimana tuh? Butuh susah. waktu juga ya kayaknya. Itu lebih jauh itu beda, Bu. Itu bukan melasma, ochronosis namanya. Jadi sudah rusak banget. Untuk kembali normal itu susah banget. Kalaupun nggak bisa normal sih. Dan untuk membaik itu perlu waktu yang sangat panjang. Sebenarnya apa sih penyebab flek itu? Apakah karena usia, ada pengaruh dari hormon atau apa sih? Ya, Atau hormon matahari bisa. atau gimana? Hormon gitu? bisa, dari sun exposure ya pasti itu. Makanya kita setidaknya gunakan sunscreen. Sunscreen pun harus di-retouch 4 jam sekali. Sebenarnya kan sunscreen banyak beredar sekarang yang 30 SPF, 45, 50, yang seperti itu bedanya apa? Sebenarnya mereka sama-sama dari 30 sampai 50 SPF itu dia sama-sama menangkal sinar matahari itu 90%-an. Tapi bedanya satu SPF itu tahannya 10 menit. Jadi kalau kita pakai yang 30 SPF 300 menit, ya kurang lebih ya 3 jam 4 jam. Oke. Jadi tergantung SPF-nya ya, baru nanti di-retouch lagi. Oke. Nah, tapi karena sekarang kita pakai kena sinar lampu aja, blue screen yang kayak gitu bisa memacu radikal bebas yang kayak gitu, memacu untuk tumbuhnya flek, aging yang kayak gitu, makanya sesering mungkin aja pakai sunscreen. Gitu ya. Jadi sunscreen itu memang tidak hanya matahari yang jadi musuh gitu ya. Jadi yang kayak gini lampu, laptop, komputer, ya, HP, betul. apalagi kita sekarang pakai HP. Oh, berarti dari radiasinya ya. Radiasi. Oke. Panas kendaraan, masak, itu ngaruh banget buat aging sih. Ya.
perawatan wajah, mau itu dari mulai produknya atau yang rutin ke dokter, itu kan pasti membutuhkan biaya ya dok ya. Nah, mungkin ada beberapa yang masyarakat kita yang tadi nih yang kurang aware, itu bukan karena kurang aware tapi sudah tahu harganya yang pricey, yang gitu. pasti pricey nih gitu, jadi males apalagi sekarang mendingan gue beli beras nih atau beli apa gitu ya. Nah itu gimana tuh dok? Kalau untuk produk ya, kalau untuk produk yang pasti yang setidaknya kita gunakan itu sunscreen. Kalau kulit kita normal itu sunscreen aja sudah cukup. Kalau untuk yang sudah usianya lebih tua, pasti kulitnya lebih kering, kolagennya pasti menurun, elastisitas kulitnya pasti menurun. Pasti. Nah, habitnya kita lihat lagi, makan berminyak-minyak nggak? Kalau memang tidak mau perawatan, habitnya harus dirubah. Banyak juga yang makannya bagus, terus olahraga, tapi dia tidak pakai sunscreen, flek juga yang muncul, lari siang-siang, pagi-pagi, yang kayak gitu flek juga. Nah, kalau memang susahnya untuk membeli skincare atau apa, mungkin bisa dialihkan larinya malam. Larinya tapi kan saya pernah dengar nih olahraga di malam hari juga katanya kurang bagus untuk paru-paru ya kan. Nah itu gimana tuh? Jadi bertentangan juga dong. Iya, berarti kita memilihnya apa dulu yang kita butuhkan, mana dulu yang lebih penting nih buat kita gitu. Kalau memang untuk peeling yang rutin kita lakukan biasanya sekali sebulan yang kayak gitu, itu range harganya biasanya nggak terlalu mahal. Nah, itu peeling itu kita angkat sel kulit mati kita gunakan si skincare kita itu lebih meresap daripada kita hanya menggunakan skincare saja. Kalau skincare saja sel kulit matinya nggak keangkat, jadi tidak terserap sempurna skincare kita itu. Emang harus dikombinasi lah ya. Ya, nah untuk kedalamannya sendiri tadi kan katanya tergantung kedalaman, ya kan? Kedalamannya itu kan berapa? Kalau peeling kan dioles saja. Nah, tapi kedalaman yang dimaksud itu karena kalau makin lama dia makin dalam nikisnya. Nah, kan sekarang banyak tuh yang jual peeling-peeling menggunakan bisa digunakan di rumah. Nah itu sebenarnya banyak yang nanya, boleh nggak sih dok saya pakai peeling di rumah sendiri? Mungkin kita lihat dulu kandungannya. Saran saya jangan, karena suka kebablasan. Dioles, main HP kelewat jam, udah terlalu ngikis banget. Terus nanti tambah lagi pengen cerah instan, pakai produk-produk yang mencerahkan kulitnya jadi kering. Itu oles itu emang berapa lama tuh bagusnya? Didiemin dulu kan? Didiemin dulu. Ya tergantung si peelingnya, peeling apa. Banyak macam-macam ya peelingnya. Yang untuk acne ada, untuk aging ada, untuk flek ada, gitu. Banyak. Jadinya sarannya lebih sebaiknya baik dokter. Iya sih, betul ya. Ya kalau mau cakep ya memang harus nabung ya, ya kan, disisihin gitu ya. Bukan cakep lah, paling tidak kulit kita tetap sehat ya dok ya. Seperti yang tadi barusan kita omongin itu, gimana cara merawat kulit supaya tidak membebani di kantong. Jangan-jangan bukan hanya skincare, nanti malah skin scary gitu ya. Jangan sampai membebani lah. Kita yang punya tahu kondisi keuangan kita yang tahu kondisi kantong kita seperti apa ya, kita yang ngatur sendiri gitu kan ya dok. Tapi paling tidak ada perawatan untuk diri sendiri lah ya. Iya, harus aware. Kalau saya tetap menyarankan pasien setidaknya sunscreen. Semales apapun kalian menggunakan skincare, setidaknya sunscreen. Karena saya pribadi, saya juga orang yang males untuk skincarean. Tapi sunscreen nomor 1. Karena memang beda banget kulit orang yang menggunakan sunscreen dan yang tidak. Itu jauh banget sih. Mungkin dari kelembabannya ya, kelihatannya. Dan memang aging itu terjadi karena sinar matahari, radikal bebas yang seperti itu. Nah, kita tangkal sedikit 90% yang saya bilang tadi, sunscreen itu bisa menangkal sinar matahari, UVA, UVB itu di atas 90%. Jadi setidaknya membantu untuk barriernya. Kalau untuk anak-anak muda itu lebih baik SPF-nya minimal yang berapa tuh dokter? Kalau untuk yang sunscreen?
mudanya seberapa. Kalau udah dewasa muda itu 30 udah Udah cukup. cukup ya. Nah, untuk anak-anak kan sekarang juga pakai sunscreen. Itu beda, sunscreennya physical sunscreen, ada tipenya. Dan itu pakainya yang 15 SPF biasanya. Anak-anak itu maksudnya yang di anak SD, SD. yang kayak gitu. Oh SD ya, kita dulu SD nggak pernah mikirin gitu. Iya. Iya, main ke lapangan, main kadang-kadang dulu kan masih banyak sawah ya, kita main ke sawah ya cuek-cuek aja gitu. Nah, anak SD makanya banyak yang putih-putih di wajahnya. Iya, aku nggak Ada tahu loh. putih-putih, itu kan karena sun exposure. Jadinya tetap dia harus pakai sunscreen. Kalau yang udah tua lebih ke hitaman, ke coklat, Dia kalau anak-anak putih, putih ya. Kayak Panu nih. Iya, iya kayak Panu gitu. Oke, nah terus satu lagi mungkin yang terakhir, hal apa yang paling menantang nih buat dokter ya di menjalani profesi sebagai dokter kecantikan lah saya bilang ya, itu apa tuh yang paling menantang nih? Oke, jadi dokter itu stigmanya masyarakat pasti kamu bisa membantu semua orang. Kita pasti sembuh kalau ketemu dokter, pasti seperti itu. Nah itu agak beban ya. Sebelumnya saya di rumah sakit, pasti orang-orang berharapnya bisa sembuh dengan ketemu saya. Nantinya ada beban sendiri, kalau nggak sembuh gimana, ya seperti itu. Nah saat di estetik itu pressure-nya lebih. Oh ya. Karena orang-orangnya pengen cantik. Orang-orangnya pengen cantik, mereka berharapnya ini bisa nih sekali datang langsung berubah. Nah, mencapai ekspektasi pasien itu sih yang sulit. Itu ke pressure banget. Kalau saya sebenarnya lebih menyarankan pasien untuk gimana skinnya itu jadi healthy. Cuman itu tidak merubah bentuk dan segala macam. Tapi ada beberapa yang suka face contouring. Jadi hidungnya tambah dimajuin, majuin maksudnya. dagunya lancip. Oh itu pakai yang tarik benang itu ya? Iya macam-macam. Oke. Dagunya lancip Aduh, dan ininya tirus. Nah kalau misal saya sarankan, iya pakai aja benangnya 3 misalnya. Ternyata kurang, terus kan mereka jadi agak katanya udah 3 cukup gitu. ya. Kan dibalik lagi pasti lihat biaya. Ya. Katanya kan udah 3 cukup, kalau nambah lagi mahal dong kan gitu. Ya ekspektasinya itu, apalagi yang flek-flek yang kayak gitu, dia berharapnya sekali datang udah sembuh. Nah itu gimana strategi mengkomunikasikannya sama si pasien? Nih Bu, supaya tidak terlalu berekspektasi tinggi gitu. Dokter punya strategi sendiri nggak? Kalau saya sendiri ngadepin pasiennya, saya ngejelasin di awal. Ini progresnya pasti seperti ini. Nanti di bulan depan kamu akan mendapatkan hasil begini. Nanti setelah itu begini. Saya sudah menjabarkan di awal. Kalau saya. Ya, tapi masih ada aja yang tetap punya ekspektasi tinggi gitu. Ada beberapa, tapi ada yang teredukasi. Oh jadi begitu. Soalnya ada beberapa mereka bilang saya nggak dijelasin seperti ini, jadinya kurang trust. Jadi saya kalau menghadapi pasien, yang saya dekatkan itu trustnya, supaya dia bisa balik lagi konsul dengan baik. Oke. Nah ada tips khusus nggak dari dokter buat pemirsa kita ini tentang bagaimana cara merawat kulit lah, semuanya tentang cara merawat kulit. Yang pasti balik lagi sunscreen nomor 1. Sunscreen nomor 1, jangan coba skincare yang lagi hype, karena belum tentu itu cocok untuk kulit kamu. Banyak yang bilang retinol untuk anti aging itu bagus, nggak semua orang bisa pakai retinol. Jadi kalian harus pemilihan untuk skincare-nya itu perlu hati-hati, perlu konsultasi lebih lanjut dengan dokter. Jangan asal percaya review-review. Ya. Kemakan iklan. Gitu. Karena mungkin cocok di artis A, tapi nggak cocok di kulit kalian gitu. Karena saya pribadi, pasien datang ke saya, oh ini kulitnya begini. Banyak pasien, dok saya pakai ini kandungannya, cocok nggak? Oh ini aman kok. Jadi mereka nggak beli di saya. Dia menggunakan yang kalau memang dia udah cocok, punya skincare yang sudah cocok di dia, lanjutkan aja gitu. Ya kalau udah cocok lah ya. Oke. Nggak harus di klinik, tapi setidaknya ada orang yang berkompeten untuk menentukan kondisi kulitnya.
Jangan self diagnose. Itu penting sih, jangan apa sih, self diagnose itu jangan sok tahu gitu ya, kita bukan dokter. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya Dokter Lady. Jadi buat pemirsa semua, hari ini pembahasan tentang skincare dan perawatan kulit sampai di sini dulu. Saya Inge izin pamit, Dokter Lady juga izin pamit. Bye bye.